Kita lanjutkan dialog. Tadi Mas Pangi sempat menyinggung ya bahwa ini ada juga hitung-hitungan dari partai-partai politik yang paling tidak akan berkoalisi. Saya ingin ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, kalau melihat dari PDI Perjuangan, artinya ini masih sangat dinamis untuk menentukan nama. Tapi paling tidak, jika sudah ditentukan nama harus dari kader PDI Perjuangan atau ada kalkulasi juga melihat bagaimana dengan siapa-siapa saja parpol yang akan mengikuti. Ya, pada prinsipnya kan komunikasi politik kami lakukan dengan intens di berbagai wilayah dengan banyak pihak, baik kepada partai lain atau dengan tokoh-tokoh. Di Jawa Tengah pun juga bukan berarti kami menutup kemungkinan adanya kemungkinan berpasangan atau melakukan kerjasama politik dengan calon wakil gubernur yang mencerminkan kerjasama politik dengan partai lain itu. Sangat mungkin itu masih bisa terjadi, tetapi secara positioning tentu di gubernurnya sebagai partai pemenang pemilu legislatif, kemudian yang di pemilu gubernur yang lalu juga kami diberi kepercayaan 2 periode mendapat kepercayaan masyarakat menjadi gubernur Jawa Tengah. Tentu ada positioning politik yang kami harus mengajukan kader kami sendiri sebagai konsekuensi dari pilihan politik menjadi partai kader. Jadi itu yang tentu kami akan lakukan sebagai calon gubernur, tentu dari kader kami. Sehingga dalam konteks itu kami tidak dalam posisi untuk mengomentari lebih banyak tentang kemungkinan calon eksternal dulu, gitu. Karena secara penggodokan di dalam internal kami ini terus kami lakukan, dan kami punya stok kepemimpinan yang cukup banyak kalau bicara tentang Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Jadi tidak ada masalah dalam hal misalnya kepemimpinan kader internal secara list. Baik, PDIP masih akan terus menyodorkan kader internal, mengutamakan itu dulu. Bagaimana dengan PSI? Sepertinya Mbak Sheryl, kalau tadi Mas Pangi bilang, sepertinya PSI masih akan menunggu keputusan dari Pak Jokowi dulu untuk kemudian apakah Kaisang akan maju di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Kalaupun di Jawa Tengah masih ada nama Ahmad Lutfi di sana yang sebenarnya sudah mendapat endorse dari Pak Jokowi sebelumnya. Nah, ini jika kemudian 2 nama ini masih maju di Jawa Tengah, artinya kemungkinan ada satu yang harus dikorbankan untuk bisa maju. Bagaimana kemudian pendapat dari PSI? Saya ralat dulu nih, Mas. Tidak ada loh Pak Jokowi Silakan ikutan dalam hal ini ya. Dalam beberapa kali Saya beberapa kali doorstop dengan wartawan itu Pak Jokowi tegas menyatakan bahwa kalau soal calon kepala daerah itu silakan tanyakan pada partai, itu bukan urusan presiden. Jadi saya ralat sedikit ya. Tadi kalau Mas bilang menunggu keputusan Pak Jokowi, itu tidak benar ya. Kaisang ini kan orang yang sudah dewasa, dia bisa menentukan langkah politiknya sendiri. Tapi beginilah, kalau saya lihat, kalau kita hitung-hitungan jumlah kursi, saat ini PDIP memang mayoritas ya dengan 33 kursi, lalu PKB di posisi nomor 2, kalau nggak salah 20-an kursi. Tapi kalau kita hitung lagi dari total koalisi dari Kim, itu saya hitung ada sekitar 50-an kursi. Dan politik itu cair ya. Mungkin di Pilpres bisa berbeda, tapi dalam hal Pilkada ini kan ya sangat cair melihat ketokohan dan bagaimana chemistry di daerah tersebut. Jadi saya rasa kemungkinan masih sangat terbuka, bahkan mungkin kalau misalnya dikatakan PDIP punya kader-kader yang hebat-hebat, saya setuju karena ini adalah kandang banteng. Entah kenapa PDIP itu seakan-akan sudah menjadi kultur untuk masyarakat Jawa Tengah ya, itu memang harus diakui. Tapi ya kita lihat Mas Kaisang ini juga kan bagaimanapun juga, kemarin saya mengutip ya dari seorang pengamat politik yang juga mempunyai lembaga survei, Mas Kodari. Mas Kodari mengatakan bahwa saat ini sosok Pak Jokowi di Jateng itu orang melihatnya masih part dari PDIP begitu, dan Kaisang ini kan putra bungsu Pak Jokowi yang memang juga darah Jawa Tengah. Jadi kita lihatlah, bukan tidak mungkin bahkan kader dari Kim mungkin bisa bersatu dengan kader dari partai yang mungkin bukan koalisi pada saat Pilpres dalam kontestasi di Pilkada nanti. Karena politik itu pada dasarnya cair, dan pada akhirnya tokoh yang akan dimajukan itu adalah tokoh yang menurut partai-partai adalah yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Jadi ini kita lihat bersama lah, Mas. Ini masih ada 1 bulan waktu untuk masih konsolidasi dan menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai pihak. Baik, Mas Pangi, terakhir mungkin sebagai konklusi tadi agak dibantah juga sama Mbak Sheryl mengenai hal tersebut, silakan. Iya, sebenarnya dalam politik kan nggak boleh menduga-duga ya, harus terukur kan, dengan artinya Pak Jokowi termasuk orang yang percaya dengan lembaga riset kan. Nah, sejauh ini per hari ini potensi Kaisang ada di Jawa Tengah itu sangat besar. Ketimbang harus berjudi bertaruh di Jakarta dengan melawan Anies, dengan peta yang beliau sebenarnya tidak semudah itu juga, karena ini bukan wilayah beliau juga, artinya
zonasi wilayah pertempurannya Kaisang sebenarnya kan kansnya lebih di Jawa Tengah. Nah, persoalannya siapa yang akan dikorbankan itu? Apakah karena ceruk segmennya sama kolomnya. Antara Ketika Kaisang naik, pasti Ahmad Lutfi akan tergerus. Oke. Jadi maksud saya, ini memang bukan pertaruhan Pak Jokowi, tapi kita sama-sama tahu aja lah gitu. Jadi peta politik ini memang tangan dingin Pak Jokowi kan sangat besar selama ini. Kan beliau nggak pernah ada rekam jejak kalah kan. Ya. Dan aku yakin akan memutuskan Pak Jokowi, apakah di DKI atau di Jateng. Tetapi secara panggung depan pasti ini bukan anak kecil ya, ini PSI, ini Kaisang, Ketua Umum. Iya, tapi dalam politik common sense kita harus jalan juga, sense of politik. Jadi itu wajar gitu. Jadi saya membaca saya cermati apakah nanti akan dibarter Pak Lutfinya atau karena partai-partai lain juga sudah cancel kayak Pak Ahmad Lutfi termasuk Gerindra, Golkar kan. Tapi Pak Jokowi kan ingat injury time last minute terus. Nah, apakah akan ada kejutan ini gitu atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya akan di Jawa Tengah itu kejutan sebetulnya. Karena memang selama ini masih kokoh itu leading itu Jawa Tengah adalah Ahmad Lutfi. Gitu. Nah, persoalan nama-nama lain seperti Tak Yasin, Dikot, Atiko, kemudian Gus Yusuf, itu kan baru positioning sebagai wakil dianggap gitu. Belum pertarungan antara positioning sebagai gubernur. Ini pertarungan positioning sebagai gubernur yaitu ada Kaisang sama dianggap kemudian nama baru ini termasuk Pak Ahmad Lutfi. Yang kedua adalah kita mencermati dalam konteks pilkada ini di Jawa Tengah ini tidak semudah yang kita bayangkan juga. Ini menghadapi yang sebetulnya Jawa Tengah itu adalah center miniatur politik Indonesia. Memang betul bahwa orang yang nanti jadi gubernur Jakarta maupun gubernur Jawa Tengah itu potensi menjadi pemimpin nasional kan. Jadi semua orang ini tangan-tangan dingin gitu ya, tangan dingin yang mengelolanya bukan ketua umum partai saja, DPP partai juga ngatur gitu. Termasuk kekuasaan yang hari ini sedang berkuasa. Dan itu saya meyakini itu. Yang terakhir, data saya menunjukkan Jawa Tengah itu food buying-nya tinggi sekali. Jadi food buying-nya. Jadi 52% itu sudah pernah menerima uang dalam pilkada. 52%. Nah, kalau kita tanya, yang toleransi terhadap politik uang 80%. Kemudian yang mengatakan wajar terhadap politik uang itu angkanya 50%. Walaupun dari 50% baseline tadi kita tanya lagi, ternyata yang kemudian dia memilih hati nurani tetap ada 40%. Yang memilih yang ngasih uang tetap ada 20%. Tetapi dalam konteks ini, betapa pentingnya nanti kita bisa lihat mesin partai juga penting, personalisasi penting, logistik juga besar di sini. Jadi tidak hanya soal isu, tidak hanya soal programatik. Jadi kita nanti akan dalami lagi ya, karena kan memang masih ada waktu kurang lebih 1 bulan, tapi mungkin siapa tahu nih minggu-minggu depan akhir-akhir ataupun awal-awal Agustus sudah ada namanya ya. Tapi tebak-tebakan boleh aja kan, mau di Jateng atau DKI. Tapi kalau Mbak Sira sama Bang Afat di mana? Kaisangnya mau di Jawa Tengah atau di DKI kan gitu. Kalau saya kansnya per hari ini itu masih Jawa Tengah. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana langkah masing-masing dari para partai politik ini untuk menentukan bagaimana tokoh-tokoh mereka untuk maju di pilkada nanti.